Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan. Saya pemilik dari sablonan Rakausan. Itu nama brand saya. Jadi nama brand ini saya bangun mulai dari 2016. Pada saat itu saya mulai bangun sablonan itu sebetulnya angan-angannya sudah lama, sudah bertahun-tahun, hanya saja belum berani eksekusi. Akhirnya pada saat itu saya posisi masih bekerja sebagai operator sekolah di SMA Negeri 1 Pesanggaran. Nah, di situ kebetulan ada momentum yang menyebabkan saya mulai eksekusi sablon. Pada saat itu ada seorang murid yang dia bisa nyablon, terus kemudian saya ajak untuk mendirikan sablonan, dia mau, akhirnya kita mulai pada saat itu sablonan Rakausan ini awalnya 2 orang, jadi saya sama murid saya. Murid saya yang bagian nyablon, saya yang bagian pemasaran sama desainnya, bantu-bantu desain. Sebetulnya eksekusi kebanyakannya dari murid saya pada saat itu. Jadi seiring berjalannya waktu, ternyata orderan makin banyak. Pada saat itu saya mulai sablonan hanya modal Rp300.000 pada saat itu. Jadi saya beli alat-alat yang seadanya, yang penting bisa mulai sablon dulu aja. Gitu kan. Akhirnya orderannya semakin rame, hasilnya semakin banyak. Karena semakin banyak, yang kebetulan murid saya itu pada saat itu kelas 12 SMA, jadi pada saat itu dia mau menghadapi ujian nasional. Dia waktunya sudah mulai sempit, terus kemudian nggak mampu nangani sablonan, akhirnya ya udah sablonan ini akhirnya saya jalankan sendiri. Saya terpisah dengan murid saya itu. Karena berjalan sendiri, akhirnya saya cari teman untuk menjalankan sablonan. Kemudian dapat teman yang bisa saya ajak untuk melanjutkan sablonan ini. Jadi teman saya itu dia bagiannya jahit. Awalnya kan jahitnya saya ngelempar. Gara-gara dapat teman saya itu saya bagi untuk urusan jahit, saya yang urusan di sablonan sama desain. Jadi kita berjalan 2 orang. Akhirnya pada proses perjalanannya sablonan ini makin rame, orderan makin banyak. Kemudian mulai bisa beli alat. Jadi beli mesin jahit pada saat itu yang paling penting. Terus kemudian bisa mulai beli meja single. Pada saat itu proses penyablonan masih di rumah ini. Jadi masih di rumah, posisinya jadi rumah ini saya manfaatkan untuk saya maksimalkan untuk kegiatan penyablonan. Jadi akhirnya ketika ada tamu ya susah nerima tamu pada saat itu. Gara-gara emang rumahnya udah kecil, dimaksimalkan untuk kegiatan penyablonan. Akhirnya semakin lama sablonannya semakin rame, orderan semakin banyak lagi, modalnya diputar lagi. Gara-gara semakin rame, si teman saya yang bagian jahit itu tadi, dia mulai kewalahan tapi kinerjanya semakin melempem gitu ceritanya. Nggak tahu, mungkin karena dia anak muda, jadi dia masih seneng main-main, masih seneng berpetualang sana ke sini. Akhirnya orderan banyak yang kelinderan pada saat itu. Akhirnya saya pisah sama teman saya itu. Mesin semuanya saya tarik ke sini. Akhirnya sablonan saya jalankan sendiri, kemudian mulai nyari temen untuk nyablon. Pada saat itu untuk proses sablon manual saya dapat satu teman untuk nyablon pada saat itu. Akhirnya semakin rame, ternyata masih lanjut ramenya. Modalnya diputar lagi, bisa tambah alat, terus kemudian modalnya sisa banyak. Akhirnya mulai bangun tempat workshop yang dulu ala kadarnya. Bahkan tempat workshopnya pada saat itu mulai beli meja yang palet 12, meja Thailand palet 12 yang sekarang dipakai sampai hari ini. Itu mejanya itu kan mirip kayak meja biliar. Itu gara-gara seperti itu, tiap orang lewat itu sampai mereka pikir ini tempat biliatan gitu. Jadi bukan tempat sablonan.
Jadi seringkali orang lewat, oh ada billiardan di situ, padahal tempat sablonan. Tapi orang-orang yang sudah berlangganan, menyablon ke sini, order kaos di sini, itu sudah paham bahwa di sini tempat sablonan. Jadi customer-customer yang apa yang namanya ya, yang militan, yang sudah reorder, jadi order berulang-ulang, itu jadi customer yang setia. Akhirnya bisnis ini, sablonan ini semakin besar. Karena semakin banyak, akhirnya mulai tambah alat, mulai bisa beli komputer. Dulu komputernya masih komputer butut itu, speknya juga masih spek rendah. Corel masih kayak aplikasi-aplikasi yang diinstal masih aplikasi lama, semuanya pakai aplikasi-aplikasi usang. Dan kinerjanya juga lelet. Kadang kalau ada desain yang warnanya banyak, itu seringkali error seperti itu dulu. Akhirnya karena sudah orderan semakin ramai, semakin berkembang, modalnya diputar lagi, mulai bisa beli alat, komputer semakin melengkapi. Terus kemudian mesin jahit kita tambah, workshopnya kami perbaiki. Terus kemudian karyawan juga kami tambah, sehingga seiring berjalannya waktu, karyawan ini sekarang sudah ada yang tim sablon manual 2 orang, kemudian yang penjahitnya 2 orang, sama tim admin sama desain ada 3 orang, totalnya ada 7 orang, kurang lebih begitu. Jenis sablon yang kami kerjakan itu ada 2 jenis. Kita mengerjakan sablon dengan teknik manual sama digital. Untuk teknik sablon manualnya kita menggunakan sablon jenis rubber, plastisol sama plastisol sih. Cuma variasinya nanti ada yang glow in the dark, ada yang gold, ada yang silver, jenis-jenis itu. Ada yang model raster, ada yang model spot color, semacam itu. Yang sablon digital kita mengerjakannya menggunakan sablon DTF, jadi menggunakan printing. Dengan 2 jenis sablonan ini kita mampu melayani berbagai jenis orderan. Jadi orderan mulai dari kaos satuan sama orderan dalam jumlah banyak. Jadi mau pesan 1 pun bisa di sini, tergantung kebutuhan gitu. Untuk harganya, kaos oblong sama sablon, kaos oblong itu kaos nggak ada variasinya itu, sama sablon yang penting desainnya normal, nggak begitu banyak warna. Kalau untuk sablon manual itu bisa di harga 63.000. Termasuk di sablon DTF kita mengacunya pada ukuran sablon. Jadi kaos oblong sama sablon DTF ukuran A4 itu harganya juga 63.000. Produksinya sebetulnya relatif. Di sablonan sini di Rakausan itu cuma rata-rata per bulannya kita bisa, kalau pada umumnya itu bisa 300 sampai 500 kaos. 300 sampai 500 kaos, rata-rata di 500-an. Cuma yang paling kalau pada saat sepi-sepinya itu bisa cuma 300. Jadi kalau dihitung per harinya 300 dibagi 30 ya sekitaran berapa itu? 10 kaos ya. Ya 10 kaos per harinya. Jadi di bulan Agustus itu pada saat rame itu kita yang Agustus tahun lalu itu kita bisa di 1 bulan itu bisa mengerjakan sampai 3.000-an kaos di 1 bulan. Khususnya buat anak-anak muda sih, soalnya saya juga pernah mengalami di usia yang muda. Ketika kita mau memulai usaha, nomor 1 itu adalah niat dan tekad yang kuat. Itu penting banget.
Jadi niat dan tekad yang kuat itu benar-benar dimantapkan dulu dalam hati, kemudian baru ngonsep dikit aja, tapi konsepnya nggak usah banyak-banyak. Yang paling penting yang di akhir itu adalah eksekusi. Nah, kasih porsi yang untuk eksekusi ini berada di angka 80%-an. Konsepnya itu di 20%-an aja. Niatnya ya 100% di awal ya. Jadi niat dan tekad itu 100%, kemudian konsepnya 20% aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah mikir usaha itu harus besar dulu, harus ribet dulu, harus konsepnya mateng dulu, ini harus semuanya lengkap dulu, alatnya, timnya lengkap dulu, nggak usah. Yang penting mulai dulu, eksekusi dulu. Baru itu nanti usaha bisa jalan. Nah, nanti perkara ada problem-problem di tengah jalan itu nanti malah akan jadi stimulus buat kita untuk semakin berkembang, bahkan bisa naik tingkat, naik level. Jadi seperti yang saya alami sebetulnya, saya sendiri kan juga sudah konsep pengen punya sablonan ini kan bertahun-tahun sebetulnya, sampai 3 tahun konsep terus. Akhirnya apa? Dalam 3 tahun ini kan sama aja, gara-gara konsep terus kan nggak ada eksekusi sama sekali, nggak ada aksi. Akhirnya kan nggak terwujud apa-apa itu. Artinya ketika kita sudah punya konsep, ya udah jalan. Modalnya gimana? Modalnya pakai modal seadanya dulu. Seperti yang saya lakukan dulu, saya dulu mulai sablonan juga cuma pakai modal 300.000 aja. Itu ternyata juga bisa mulai. 300.000 itu sudah bisa jalan, beli alat-alat yang penting saja, alat sama bahan yang paling penting saja, jahitnya bisa dilempar dulu, terus kemudian yang lain-lainnya yang sekiranya kita nggak bisa ngerjakan, kita bisa lempar dulu. Kita kolaborasi sama banyak SDM yang ada di lingkungan sekitar kita. Saya yakin pasti banyak. Intinya eksekusi dulu. Nanti setelah eksekusi, ketemu masalah, dihadapi, jangan dihindari ya. Ketika ada masalah, jangan dihindari. Tiap ada masalah, diatasi, dihadapi. Masalah selesai, kita akan naik level. Nanti di depan akan ada masalah baru lagi. Dihadapi lagi, patah lagi masalahnya, kita naik level lagi. Semakin banyak masalah di dalam usaha kita, maka level kita akan semakin banyak meningkat juga. Kurang lebih seperti itu. Nanti setelah itu baru kita target yang akan kita capai, target besar yang akan kita capai pasti akan tercapai. Itu sih.